Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita keluarga jalan terus. Hai guys, kali ini kita jalan-jalan ke Taman Rusa Tanjung Sari Bogor. Yeay. Nah, kita sudah sampai di tempat tujuan. Kita langsung melewati sebuah jembatan yang masih terbuat dari bambu. Untuk jembatan ini aman ya guys, dan kita disuguhi oleh Sungai Cibeet yang masih cukup bersih. Untuk kapasitas jembatan ini kata petugas yaitu 5-10 orang ya sekali menyeberang paling banyak atau maksimalnya. Nah, jadi ketika kita datang ke sini bersama dengan rombongan, kita harus mengantri ya maksimal 10 orang. Nah, kita sudah sampai di seberang jembatan. Nah, ketika kita sudah sampai di seberang jembatan, kita langsung disambut oleh warung-warung warga sekitar ya. Jadi ketika baru tiba, kita cukup lapar atau haus, kita bisa mampir dulu ke warung-warung warga. Di sana juga tersedia gorengan, minuman, pop mie dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut jalan untuk ke area rusanya atau taman rusanya ya. Kurang lebih perjalanan 200 sampai 300 meter. Selama perjalanan kita disuguhkan oleh sungai, kemudian juga kita disuguhkan oleh pepohonan yang cukup rindang. Jadi walaupun kita perjalanan 200 sampai 300 meter, kita tidak kepanasan ya karena kita cukup teduh oleh pepohonan yang rindang ini. Ketika kita tiba di sini kurang lebih sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ya. Namun cuaca tidak panas karena kita melewati pepohonan. Nah, selama perjalanan ketika kita misalkan haus atau capek juga ada tempat-tempat duduk, spot-spot tempat duduk yang bisa kita beristirahat sejenak. Nah, di sini juga kita ada turunan sedikit ya, hati-hati jalannya cukup terjal juga. Sebelahnya itu adalah jurang, jadi ketika kita bawa anak atau orang tua kita harus dipegang ya karena jalannya lumayan terjal, sebelahnya jurang dan sebelahnya tebing. Nah, di sini juga ada papan bahwa kita dilarang membawa makanan dari luar untuk memberi makan rusanya ya guys. Nah, kita sudah sampai mendekati area taman rusanya atau tempat rusanya. Nah, di sini juga udah ada warung-warung warga juga, kemudian penyewaan hemok atau ayunan. Jadi kalian yang suka ayunan atau ngehemok, kalian bisa sewa atau bawa sendiri ya dari rumah. Nah, kita sudah sampai ya di area rusanya. Nah, ketika kita masuk ke area rusanya, kita dihadapkan dengan sebuah jembatan atau bangunan untuk pengunjung memasuki area. Jadi, kita melewati sebuah jembatan atau bangunan ini untuk memasuki area rusanya. Nah, ketika kita di jembatan ini, kita bisa langsung menemukan rusanya ya. Mungkin ini rusanya kepanasan karena ini siang bolong juga ya, sekitar jam 11.
Nah, ada rusa yang di sebelah sana juga yang dekat pagar perbatasan atau pohon-pohon, mungkin mereka kepanasan berteduh ya. Nah, untuk rusa di sini juga kata petugas kurang lebih ada sekitar 20 ekor dan ada dua jenis, yaitu jenis lokal dan dari luar. Nah, ini kita membeli pakan ya, yaitu wortel, satu plastiknya yaitu 10.000. Nah, untuk di warung-warung juga di luar tersedia. Untuk di warung saya kurang tahu untuk harganya ya. Untuk di sini 10.000 satu plastiknya. Nah, kita bisa langsung turun ke bawah untuk memberi makan ke rusanya. Jadi untuk teman-teman atau keluarga kalian yang membawa keluarga, anak-anak, ibu-ibu, sangat aman sekali untuk memberi makan langsung ke rusanya. Untuk turun di areanya karena rusanya tidak galak ya. Mereka sudah terbiasa dengan banyak pengunjung, jadi ketika pengunjung datang otomatis secara insting mereka langsung nyamperin pengunjung. Nah, di sini kita datang ke Taman Rusa ini pada saat weekday ya, jadi tidak terlalu ramai kata petugas. Untuk weekend atau hari-hari besar biasanya pengunjungnya bisa 100 sampai 150 orang per harinya. Jadi disarankan untuk teman-teman yang ingin berlibur ke Taman Rusa ini, kalau tidak ingin banyak orang, disarankan saat weekday ya, atau bukan hari libur. Nah, ini jenis rusa yang total ini sepertinya dari luar ya. Nah, untuk yang ini rusa lokal, jadi sangat terlihat dari bulunya ya. Untuk yang lokal ini dia tidak bercorak. Nah, untuk kalian bisa turun langsung di bawah, bisa foto-foto, bikin video atau TikTok dan lain-lain. Sangat bebas dan tidak dibatas oleh waktu ya untuk weekday, tapi untuk weekend saya kurang tahu juga, sepertinya tidak dibatas oleh waktu juga. Jadi kita sekali masuk ke sini bebas sampai sepuasnya menikmati atau berfoto selfie bersama rusa-rusa ini. Nah, ketika kita sudah cukup puas bermain dengan rusa, kita bisa menjelajah tempat lainnya, yaitu bisa kuliner atau makan sekedar cemilan-cemilan kalau misalnya kita lapar. Kita memutuskan balik lagi setelah cukup puas menikmati selfie atau bermain dengan rusa. Nah, ini yang tadi tempat hemok, kita balik lagi ke tempat warung-warung warga ya. Nah, saya bersama istri tadi makan dulu, kemudian ini saya turun ke bawah untuk mengambil gambar sungai tadi ya yang terlihat di jembatan, yaitu Sungai Cibeet. Sungainya masih cukup bersih ya guys, jadi kalian yang punya anak-anak bisa mandi di sungai. Kalau misalkan kalian di kota cukup susah ya menemukan sungai yang masih bersih seperti ini. Nah, ini jembatan yang saya tadi dari awal video diceritakan bahwa jembatan ini baru dibuat oleh pemerintah untuk pembaharuan ya. Ini jembatannya terbuat dari besi untuk jembatan gantung yang terbaru ini. Jadi pengunjung bisa masuk melewati jembatan bambu dan keluar lewat jembatan besi yang baru ini.
Nah, tapi kita memutuskan untuk balik lagi untuk pulang melewati jembatan yang terbuat dari bambu, karena untuk melewati jembatan yang besi ini jalurnya masih cukup panas ya guys. Untuk kapasitas jembatan ini sekitar 5 orang ya maksimalnya. Kita putuskan untuk balik lagi ke tempat pintu masuk ya. Nah, di sini juga ada tempat nongkrong yang tadi saya awal ceritakan. Jadi kalian bisa bersantai-santai dahulu, ngopi dulu, makan, ngemil di sini. Untuk weekday ini pengunjung tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 20-30 orang ya seharinya, atau bahkan sampai 50 paling banyak kata petugasnya. Untuk kali ini saya juga hanya ketemu beberapa orang ya, jadi tidak banyak. Nah, di sini bisa dilihat ada sekeluarga anak dan orang tuanya mandi di kali ya, atau sungai Cibeet. Oke, terima kasih guys sudah menonton vlog keluarga kita kali ini. Semoga ini menjadi referensi untuk liburan keluarga kalian. Dah, see you.